istimewa. Al-Mustafa minallah kalau dalam Islam, Ar-Rasul Al-Mustafa minallah. Rasul atau utusan Allah itu manusia terpilih yang istimewa dari Allah, dari Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus itu suci? Jangan panjang-panjang. Gini bang, maaf tapi saya sudah ini selesai. Bukan, saya sudah dipanggil, kan waktunya saya harus siap-siap mau berangkat kerja. Kaburlah kau tuh, Yesus itu enggak. Ya dengerin aja, saya closing. Bukan, memang saya mau berangkat kerja. Saya closing. Si Bang Dalbo tahu lah kalau jam-jam begini saya akan berangkat kerja. Saya closing biar cepet aja, muter-muter. Iya boleh. Jadi gini, saya closing. Yesus itu suci, makanya dia diyakini menebus dosa. Kalau dia nggak suci, dia nggak bisa nebus dosa. Jangan kabur dulu, dengerin. Kedua, karena Yesus suci, berarti Yesus harus lahir dari rahim yang suci. Betul. Nah, itu harus diyakini dia. Dengan proses yang suci tanpa perzinahan. Oke, kita terima. Itu Roh Kudus yang disebut, yang ditiupkan ke dalam rahim Maria. Oke, kita terima ini. Kemudian Yesus itu mempunyai ibu yang bernama Maria yang suci. Kemudian punya ayah suci yang berhubungan dengan Adam alaihissalam. Maka Adam kondisinya ketika menurunkan keturunannya ke rahim Hawa dan melahirkan nenek moyangnya Maria, maka harus kondisi suci. Kenapa? Karena Yesus akan menebus dosa. Kalau dia nggak suci dan garis keturunannya nggak suci, maka dia nggak bisa nebus dosa dan dia nggak suci karena punya dosa. Maka secara otomatis teori Anda bahwasannya Adam itu punya dosa dan dia akan masuk neraka kalau nggak ditebus oleh Yesus terbantahkan. Karena kalau Adam tidak bisa masuk surga karena sebelum ditebus oleh Yesus, maka kondisi Adam adalah tidak suci dan dia penuh dosa dan melahirkan anak dari rahim Hawa yang penuh dosa hingga melahirkan nenek moyangnya Maria yang penuh dosa hingga Maria pun penuh dosa dan Yesus ketika lahir penuh dosa baru Yesus tebus kemudian. Ini nonsen. Ketika seorang pendosa akan menebus dosa-dosa para pendosa yang lain. Yang ada adalah seorang yang suci dan tanpa dosa itu akan menebus dosa orang-orang yang penuh dosa. Ini logika. Dan ini tidak bisa terbantahkan. Bagaimana akan menolong orang yang tenggelam ketika Anda tidak bisa berenang? Ketika Anda berenangnya hanya gaya batu yang nyemplung langsung tenggelam. Jadi seperti itu kalau saya manjain logika. Kalau saya tanya lagi, Anda keburu dipecat ntar. Kerjanya telat kayak gitu. Jadi saya closing gitu aja. Bang Dalbo saya kembalikan, saya mau duha dulu ya. Oke, makasih Bang. Lui, berarti kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Terima kasih Bang Dalbo ya. Saya izin turun nih. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Mana kabarnya Pak Teo? Ini selamat pagi. Itu baru aku itu mainkan logika itu. Iya, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Kristen. Saya Islam Bang, saya Islam cerdas yang siap untuk memualafkan para otir-otir yang apa ya, yang gak punya otak mungkin. Karena kalau misalnya kita bedah apa ya dari sudut logika ataupun ayat-ayat mereka itu banyak banget yang bertolak belakang gitu Bang. Tunggu dulu Bang. Kita tanya logika ini si Petro. Nah, ini ahli bahasa ini. Wih. Pak Petro. Petro ini. Woi. Lanjut. Saya mau jelaskan tentang ini aja deh. Tentang pertama konsep logika kita deh Bang. Gimana? Cocok nggak? Ambil silakan. Oke, jadi gini ya buat Kristen yang di bawah ya. Yang pertama gue bakal kritik konsep Tritunggal. Yang pertama, Kristen itu menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tetapi terdiri dari tiga. Bapa, Putra, sama Roh Kudus. Kalau mau kita logikakan, apa yang ada di dalam Alkitab tersebut, apa yang jadi konsep dalam Tritunggal ini kontradiktif. Kenapa bisa kontradiktif? Karena di sini kita lihat melalui prinsip identitas. Jadi seperti ini simpelnya. Dalam sebuah logika,
sebuah entitas nggak bisa jadi dua sekaligus. Contohnya, misalnya ada seseorang nih, seseorang tidak bisa menjadi sepenuhnya diri sendiri dan juga orang lain pada saat yang sama. Dari logika dasar aja, konsep Tritunggal aja udah nggak bisa terima, Bang. Gimana mau kita yakini kan dia Tuhan? Nah, terus kalau dalam ayat-ayat Alkitab ya, di Yohanes 17:3 itu jelas tuh Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu udah jelas tuh. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Status utusan dan status yang mengutus itu udah jelas beda tuh. Kalau memang konsep Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu setara, nggak mungkin Tuhan Anak diutus, soalnya setara. Kenapa nggak Roh Kudus aja yang disuruh? Kan Roh Kudus tuh nggak jelas tuh roh, dia sebuah roh. Kenapa harus harus anak yang diturunkan? Dan dalam Markus 12:29 juga di situ Yesus berkata, dengarlah. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Oh, Nanti iya. aku dia. Silakan. Apa yang kamu sanggah dari narasi Markus Islam? berapa bang? Mau dibuka bang? Apa? Markus berapa tadi bang bilang? Yohanes yang sebelumnya Yohanes Bang, Yohanes 17:3 Yohanes Bang. berapa bang? Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah Ayat 3. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya pencipta yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus masalahnya di mana bang? Di situ kan ada kalimat yang telah Engkau utus Bang. Status yang mengutus dan status yang diutus itu berbeda Bang. Tapi dalam konsep Tritunggal, dalam konsep Tritunggal itu 3 pribadi menjadi satu dan 3 pribadi itu setara Bang. Kalau 3 pribadi itu setara, kenapa harus ada yang diutus? Oke, saya terangin dulu bang ya. Tritunggal itu berasal dari pencetusnya yang bernama Tertullianus. Tertullianus itu adalah seorang paganisme, orang Tunisia. Dia mencetuskan Tritunggal lalu dibawa ke forum Konsili Nicea oleh Katolik. Pada waktu itu Katolik Roma ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus, maka ditetapkanlah Tritunggal untuk meyakinkan, karena Katolik itu sangat-sangat membenci pengikut Kristus sehingga dibuatlah gereja Katolik. Sudah selesai bang? Apalagi bang? Itu Anda jabarkan itu sumber datanya itu dari mana Pak? Iya, sumber datanya lengkap semua dari ensiklopedia, karena itu ditutupi oleh Katolik. Itu ditutupi oleh Katolik, mereka tidak Tunggu dulu, yang mana duluan? Hati-hati. Protestan atau Katolik Pak? Iya, yang pertama itu Katolik tahun 325 di Lalu ketika- bagaimana Anda menuduh Katolik? Karena Roma waktu itu dipimpin oleh Kaisar Konstantin yang dia ingin menggulingkan kekaisaran abangnya. Dia mengajak kerjasama bagi pengikut Kristus untuk melawan Kaisar. Jadi dia akan membebaskan orang-orang Protestan, orang-orang pengikut Kristus. Pada waktu itu belum ada Protestan. Yang ada masih Kristen, pengikut Kristus untuk beribadah. Nah, pada waktu itu setelah dibebaskan, karena semakin besarnya pengaruh dan pengajaran daripada pengikut-pengikut Kristus ini, jadi masuklah Konsili Nicea, ditetapkan negara mengatur segalanya. Jadi itulah pengaturan daripada Tritunggal. Jadi bukan dibuat-buat oleh seperti karang-karangan, oh Tritunggal itu begini. Ya memang yang buat pun pengikut setan, ya bagaimana? Bukan Protestannya yang salah, gitu loh. Oke, jika
Jika memang seperti itu, penyebutannya bukan konsili Nicea ya, tapi konsili Nicea. Itu Ya, saya luruskan dulu. Soalnya bahasanya penyebutannya harus benar bang. juga. Coba bang gini bang, ada nama seseorang itu bang James. Gini. Kadang-kadang kita manggilnya gini bang, James gitu bang, James. Tapi abang manggilnya bukan James, James. Gua mau mengkritik. gitu dia bang. Tulisannya mau- tetap sama. Terserah. Sabar. Oke. Iya. Gini aja, langsung aja ke poinnya Pak Ishak. Ini Oke, apa itu? konsep Tritunggal ini Pak, bersumber Udah dari kita mana? nggak usah bicarakan konsep Tritunggal, kita bicara Iya. kebenaran aja sekarang. Iya, tunggu dulu. Apakah pernah Yesus mengajarkan konsep Tritunggal? Nggak ada pernah Yesus ngajarkan Tritunggal. Jadi ajaran dari mana itu? Kan sudah saya Tritunggal. terangkan tadi, itu dari Tertullianus, seorang Jadi pagan. Tunisia. Jadi Anda di paganisme. sini mengatakan Tritunggal itu adalah pagan, betul? Iya, Nah, jadi denom Anda ini apa sih sektenya? saya dari kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Mana lagi nih? Makanya saya bilang tadi. Baik, kita langsung ke materi perkara ibadah. Kira-kira Pak, Iya, Anda kan bergereja tuh. Iya. Sedangkan para nabi terdahulu Pak, sampai ke Iya. Yesus, sampai ke nabi kami ini, ketika mereka menyembah itu dengan cara sujud. Kira-kira pernah nggak Yesus mengajarkan Anda bergereja dengan cara bernyanyi? memang nggak ada Pak untuk ke gereja. Jadi masalahnya apa Pak? Jadi buat Yang apa Anda itu gereja permasalahkan dibangun, yang Pak? Bapak serang itu adalah Kristen Protestan. Bukan. Gitu, Pak. Yang pertama, yang Astagfirullah. Dan ini lucu ya. Ditanya pertama apa, jawabnya bakal- apa. Jadi, Oke, jadi Anda ini jadi- beribadah kepada Bapak ini. Caranya Jadi gimana? Bapak mau tahu pengajaran Kristus? Gini, bagaimana? sebentar. Oh, tunggu dulu Pak Ishak, tunggu dulu. Hmm. Ya, silakan jabarkan coba dengan Saya cara mau bantah menyembah dia dulu, kepada Bung. Bapak. Pak Dalbo, saya mau bantah dia dulu. Boleh nggak? Apa itu? Bung Aris boleh dengar nggak? Kalau Bung Aris bilang bahwa Tritunggal itu dicetuskan oleh Tertullianus, saya akan bantah. Meskipun Tertullianus ada pada zaman 160 sampai 225 Masehi, sehingga dia disebut sebagai apa? Sebagai pencetus dari Trinitas. Tapi Bang, beberapa tulisan dari bapak-bapak gereja kayak Ignatius yang dari Antioquia sama Justinus, dia dari martir, itu udah ngerujuk Bang pada ide keilahian Bapak sebelum si Tertullianus itu tersebut. Sedangkan dalam Injil Bang, kita nggak usah dia itu nggak percaya Tritunggal. Bang. Sebentar, Kita Bang, bahas sebentar. perkataan Yesus saja. Sebentar bang. Kalau abang bilang Tritunggal diciptakan oleh Tertullianus, itu salah besar Bang, karena Tritunggal itu Itu sebagai memang pengemban. ada Sebentar, Bang. Kenapa Abang bantah loh? Memang Sebentar. Lah, saya akan lah. Itu kan tadi sudah saya Orang bilang, ini Bang. Bang Ishak Sudah saya tidak bilang. percaya Tritunggal. Dia nggak percaya Tritunggal, abang. Lu search Ignatius dari Antioquia, lu search. Begini Bang Ishak, orang ini tidak percaya Tritunggal, makanya saya langsung ke materi aja, ke pokok. Karena beliau ini tidak percaya Tritunggal, begitu. Makanya gue bantah. Soalnya Tritunggal ini, Bang. Tunggu Bang, Gini, saya Bang, kasih gini. waktu Bang, ini Bang, saya bacakan ya Bang. Tertullianus, Kasih gua seorang dulu, bapak gereja kasih dari gua dulu, Afrika, Bang. adalah pencetus istilah Tritunggal. Istilah ini pertama kali muncul dan dilakukan Tertullianus pada abad kedua. Udah, nggak usah dibahas lagi lah Bang. Kalau udah saya bilang tadi, udah stop. Kalau abang dia Udah Bang, udah nggak usah stop lagi. Host tolong, sudah saya bantah kan host. Itu salah Bang, itu salah Bang, salah Ya Bang. udah, salahkanlah Google, salahkanlah pencetus, salahkan penulis. Begini belajar Pak, dari Google. saya tengahi dulu Pak Abang Ishak. jangan belajar dari Google. Gini Bang Ishak ya. Dia ini tidak percaya Tritunggal. Jadi sesuatu yang dia tidak percaya nggak perlu kita bahas. Dan dia juga nggak mau dengar kalau abang bilang dia Buat diciptakan, apa itu kita salah, Bang. dialogkan Pak sesuatu yang dia tidak percaya?
Kita Biar langsung saya aja jelasin. ke materinya. Biar dia nggak cacat bang, biar saya jelasin dulu. Tritunggal itu sebagai pengembangan bang, sebagai pengembangan teologis, bukan ciptaan dari Tertullianus bang ya. Coba Yang pertama bang, Dalbo, sebentar, coba buka Google sebentar. Bang Dalbo, siapa bapak pencetus Iya Tritunggal? Bang Ishak, masalahnya mau bener atau tidak datanya Tritunggal itu dia sebodoh amat, nggak percaya. Mau dijabarin Bang- bener atau gimana Bang Tritunggal itu dia nggak Bang percaya. Theodor, coba buka Bang Theodor di Gitu Google loh. Bang Theodor. Siapa bapak pencetus Tritunggal? Coba Berarti- bacakan Bang Theodor. Berarti orang Kristen nih belajarnya dari Google nih, bukan dari sejarah nih, gimana? Coba lah. Jadi kamu belajarnya dari mana kalau nggak dari Begini, sejarah Google? Coba. saya ini dulu. Pak Ishak paham nggak? Bang, Coba Itu baca yang Bang perlu Dalbo. kita jabarkan Dia itu bacanya karena dari gini Google Pak, sejarah Bang. tunggu dulu Pak Aris, Pak Ishak ya. Karena begini, Anda menjabarkan sesuatu benar atau tidak, dia tidak percaya Tritunggal. Itu poinnya. Makanya saya langsung tadi ke materi. Dia lawak bang, kalau misalnya dia bilang si Bang Ishak, Sun, Itu dialog kalau hanya bahasa diskusi Inggris itu benar. sia-sia. Kalau dia yang mencetuskan itu salah. Nggak perlu kita gali terlalu jauh Bisa. Pak, karena dia tidak percaya Tritunggal. udah bahas yang lain aja. Bang Muhammad coba cek di Google Bang Muhammad siapa bapak pencetus Tritunggal Bang Muhammad pendengarnya Bang Muhammad. Ya udah langsung ke materi aja Aris. Bang Aris, Pakan Tritunggal. Kamu mendudukan Yesus sebagai apa aja dulu? karena lu nggak percaya nggak perlu bahas itu, langsung aja kedudukan Yesus saja. Silakan Pak Aris. Langsung Anda aja. untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, Anda percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan, itu masalahnya. Ya kalau tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, kenapa lu Tuhan kan? Kocak. Ya karena manusia yang menuhankan, saya tidak menuhankan Yesus, saya menganggap Yesus sebagai raja. Oh berarti kamu dari Unitarian. Dengar dulu, Kamu makanya anomali. jangan Berarti dipotong-potong. kamu anomali. Bang Dalbo gimana ini Bang Dalbo? Iya berarti kamu dari Unitarian nih biar tahu kalau kamu dari menganggap Unitarian, Yesus sebagai kamu dari mana? prototokosmu. Kamu dari golongan sesat. Kalau saya bilang kamu dari golongan sesat gimana coba? Gini bang, abang kalau Udah saya bahas nggak sejarah sama perlu saya salah kan bang. Bang Dalbo yang ingin dengar penjelasan saya kan, bukan kalian kan? Penjelasan abang ngawur soal Ya pencetus itu urusanmu Tritunggal aja. sama Tuhan, Abang ngawur. sama Yesus, bukan urusanmu sama Yesus. Itu namanya Kita logika dengarkan falasi dulu dia, bang. kita dengarkan Itu namanya dulu logika sampai poinnya falasi kita yang dibawa dapat. jadi tersesat Ya mendengarkan apa yang dikatakan. terserah, yang penting tersesat Ayo, masuk kita dengarkan surga. dulu dia. Oke. Kira-kira apa penyampaiannya? Silakan. Yesus bagi saya adalah raja dan juru selamat. Ya, dia adalah raja. Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada manusia untuk keselamatan. Ya, barang siapa percaya dalam nama Yesus yang adalah nama Bapa yang dipakai oleh anak manusia, yaitu Roh Kudus di dalam dunia, itulah Yesus. Masalahnya, kenapa Yesus selalu menggunakan kosakata Bapa? Karena Bapa itu bukan nama pribadi. Di Israel pada waktu zaman itu, zaman Taurat, barang siapa yang memperkenalkan ilah asing, sembahan asing selain Yahweh, Yedhotvafe, maka dia akan dilempar sampai mati, dibunuh. Makanya Yesus memakai kata Bapa. Bapa kan tidak nama, Bapa hanya gelar. Ya, itu dia Bang Dalbo. Saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa bahwa di Israel itu seperti itu hukumnya. Ya, baik. Ya, Boleh, saya buka ya giliran di saya. kitab Ulangan Bang Dalbo. Kita buka Ya, kitab Ulangan. tunggu dulu. Nanti Anda sendirian baca. Kami ikuti. Oke? Nah, di sini kita berdialog, harus konsisten, Pak. Iya. Nah, ini pernyataan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri dalam Yohanes 5:24. Aku berkata Ya. kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke. Nah, kalau Anda tidak mendudukan Yesus sebagai Tuhan, artinya Paulus ini gagal ngarang. Artinya secara tidak langsung Anda juga tidak percaya Paulus. Kenapa? Bang Dalbo. Ya tunggu dulu. Iya, sabar. Kenapa saya katakan demikian? Karena berupaya Paulus ini, bagaimana cara Paulus membatalkan hukum Taurat? Tentu memfitnah Yesus, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa urgensinya Paulus membatalkan hukum Taurat? Supaya Yesus menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi secara tidak langsung Anda ini tidak percaya lagi Paulus. Gimana ini? Kita harus konsisten dulu. Stop. Tadi abang mengatakan kita harus mendengar perkataan Yesus, gitu bang kan? Betul. Coba kita buka bang, dikatakan Yesus di Yohanes 14. Bisa bang? Silakan dibaca Pak. Saya di luar kepala itu Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, Yohanes percaya 14. juga kepada aku. Bang, kita dengar bang, mulai ayat yang ke-6 bang ya. Ke satu dulu Pak. Kata Yesus kepadanya. Astagfirullah. Dengar dulu bang, makanya saya bilang tadi kan kita kan mau dengar perkataan Yesus kan bang kan? Ini ayat satunya kemana Pak? Nanti dulu bang, makanya saya bilang tadi mulai ayat 6-nya biar simpel. Mulai ayat satunya boleh saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yang Maha Pencipta, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, katanya, sesembahan, kami tidak tahu di mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan bang, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seolah-olah ada dua. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan di ayat 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Terus kata Filipus kepadanya, sesembahan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus dia mengatakan sesembahan? Tunggu dulu, di mana? Itu bang, di dalam bahasanya itu. Di mana Yesus? Ya. Tunggu dulu, jangan di mana Filipus mengatakan, hei sesembahan? Itu di mana? Lord Kurios, makanya bang tadi banyak belajar, jangan menghina. Udah. Anda mengatakan sesembahan, artinya Anda menyembah Yesus. Nah, narasi di awal Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa kok harus tiba-tiba gini bang? berubah Saya kan mau menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Tapi jangan diubah-ubah, Pak. Jangan diubah-ubah lah. Bang, saya bilang bang. Iya, saya dengar, tapi jangan diubah. Udah dengar, makanya saya bilang tadi, apa kata Yesus? Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, nah, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sudah. Terus bagaimana dikatakan Bapa itu adalah Yesus? Jadi apa yang mau abang bilang? Saya mengambil poinnya aja Pak, ya.
Pak Aris. Jadi Anda di sini mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Ya memang iya, makanya kata Masya Yesus, Allah. Bapa yang Lu diam kalau di debat- dalam aku, lu kalau dialah debat- yang Tunggu dulu Pak melakukan Ishak. pekerjaannya. Tunggu dulu, biarkan saya selesai dulu. Ya. Jadi Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Anda konsisten di sini ya. Iya benar. Oke. Jadi Maria melahirkan Bapak. Benar. Masya Allah. Jadi yang mati di tiang kayu salib adalah Bapak. Yang mati itu dagingnya, rohnya nggak mati. Jangan, saya katakan Anda harus konsisten. Bang Dalbo, saya Tunggu tanya dulu, Bang Dalbo. abangku. Bang Dalbo juga Anda saya harus boleh tanya konsisten. Bang Dalbo. Oke, saya konsisten Tunggu Bang dulu. Dalbo. Bang Yang Dalbo. mati di tiang kayu salib itu Bapak atau siapa? Bang Dalbo, saya konsisten Tunggu, Bang Dalbo. Saya kenapa tanya Bapak Bang Dalbo. ini? Bang Dalbo bentar Saya Bang ini Dalbo. ikuti Bukan saya loh melarang. narasimu Pak. Saya mengikuti. Oke, saya dengar Bang Apapun Dalbo. narasi Oke. Bapak, Anda mendudukkan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yang mati di tiang kayu salib itu Bapak atau bukan? Oke, saya jawab Bang Dalbo. Udah bisa saya jawab Silakan. Bang Dalbo? Silakan. Kalau Bang Dalbo mati, yang mati itu dagingnya atau rohnya Bang Dalbo? Jawab aja Pak. Bang Dalbo, Jangan saya narasi ke tanya, saya. yang mati dari Bang Dalbo ketika tadi Bang Dalbo begitu tidak bernapas lagi, petantang-petantangnya dagingnya dengan atau bangga rohnya, menjawab Bang Dalbo? Bapak. Saya Bang ini bukan Dalbo, Bapak Pak. jawab dulu pertanyaan saya, biar Oke. Abang ngerti. Ketika Iya, Abang silakan. mati, yang mati itu rohnya atau dagingnya? Baik, sebelum saya jawab, Rohnya. saya narasikan dulu. Tunggu dulu ya, saya narasikan. Ketika saya kencing, apakah kencing itu Tuhan juga? Anda memberikan Itu analogika nggak kepada fair. diri Pertanyaan saya. seperti itu nggak fair. Yang saya tanya, ketika Muhammad mati, yang mati itu Muhammadnya Gimana ini atau Bapak rohnya? ini? Kok gimana Pak? Anda Fair yang nggak memberikan jawab satu pertanyaan narasi. saya kalau saya Tunggu pertanyakan dulu seperti Abang. itu. Bang Anda Dalbo, jawab memberikan bagus, satu bagus. narasi, Roh mendudukkan siapa yang Yesus sudah ini mati di sebagai dunia Bapak. ini, Bang Dalbo? Bang, Gimana Bang Theodor, tiba-tiba jawab Bapak ini bagus. Roh berubah? siapa yang udah mati di dunia ini, Theodor? Kau tadi bilang tadi roh Ya mati, tunggu Theodor. Siapa dulu, yang udah rohnya selesaikan mati? dulu ini. Benarkah Yesus itu Dan- adalah Bapak? Theodor, roh siapa Jangan yang ke sudah mati di Theodor, dunia ini, Dalbo dulu. Theodor? Anda Jawab kan dulu. Ya, suka-suka menarasikan saya, dulu. kamu juga suka-suka juga kok. Makanya Nah, di nggak sini kita harus konsisten, Ketika Abang. Makanya kamu kelihatan konsisten ada dulu, yang harga benar, Bang Dalbo, kebenaran, konsisten dia dulu nggak kamu. bisa jawab. Ya udah, Iya, suka-suka dengar saya. dulu. Ini Nah, mungkin kenapa kamu mungkin si konsisten? Dalbo ini, makanya saya bilang tadi. Dengarkan Muhammad, dulu, Abang. sekarang saya tanya Muhammad, jelas-jelas Muhammad ya. Muhammad, saya coba jangan sama apa. Saya tidak menghina, saya tidak mau mengapakan. Iya, Coba iya, saya iya. izinkan berdialog dengan Bang Muhammad baik-baik. Bang Muhammad boleh Dan Bang saya Muhammad? belum kelar dengan saya. Boleh Bang Muhammad? Tunggu dulu, kelarkan dulu supaya kita dapat poinnya. Apakah benar Yesus ini adalah Bapak? Tunggu dulu Bang Dalbo, tunggu saya tunggu dengar dulu. dulu. Dengar dulu Ini belum konseling saya kelar. dengan Bang Bagaimana Muhammad. Pak? Saya enggak Koko, enggak. ini kelar enggak? Bang Muhammad boleh berdialog Tunggu dengan Bang dulu, kita Muhammad? kelarkan dulu ini ya Bang. Saya lagi makan, nggak sopan, nanti suaranya jelek. Oh, oke. Saya mau tanya Bang Dalbo, ketika Bang Dalbo mati, Dalbo itu yang mati rohnya atau dagingnya? Dagingnya Pak. Rohnya? Kagak. Makanya dikatakan Yesus, Bapa yang diam di dalam aku tidak mati. Itulah dagingnya baik. yang mati. Dagingnya itu tidak bergerak lagi, Bang Dalbo. Udah paham? Baik. Stop. Saya tidak Jadi, mau bahas lagi. iya oke. Jadi Yesus ini Bapak atau bukan? Yesus itu adalah Bapa. Yang mati di tiang kayu salib, yang berteriak Daging Bapak, anak Bapak, mengapa manusia, kau tinggalkan Bang aku? Dalbo. Udah Matius saya terangkan tadi, yang mati itu 27:46. daging anak manusia. Iya. Udah stop. Nggak usah dibahas Gimana lagi. Bapak ini? Di sini di dalam Matius 27:46, Yesus berkata, Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Siapa yang bilang Bapa? Coba buka ayatnya dulu. Ya, coba di Matius 27:46. Matius 27 Matius 27 Matius 27 ayat 46 dikatakan di sana, Eli Eli lama sabaktani, Elku mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana tidak ada kata Bapa, yang ada di sana adalah
terjemahan dari penulis. Jadi ada berapa L itu bapaknya Yesus apa, L ini? itu? L itu Artinya L itu adalah apa? nama iblis, sembahan iblis. Ngawur kamu, itu ada makanya gelar Yesus diberikan ke El panggil, Shaddai, Adonai segala "Elku, macam. Elku, mengapa Elohim. engkau meninggalkan aku?" Ngawur kamu. Oh, Oh, iblis. ngawur memang itu dikatakan Yesus, bagaimana Yesus lagi? pada bahasa dia penggunaan dia masih hidup menggunakan bahasa apa? Yunani. Dari mana ceritanya dia menggunakan bahasa Ya, Yunani? terserah Yesus dia pakai bahasa Loh, Yunani. kok bisa terserah? Bahasa asli Yesus penggunaan sehari-hari apa? Bahasa Yunani? Dari mana kamu dapatnya data itu Ya, kau koplak? pun dari mana tahu Yesus pakai Saya pakai tanya bahasa sama kau, Yunani? dari mana Yesus menggunakan Kok bahasa itu bukan Yunani? urusanmu, Yesus pakai Loh, bahasa bukan Yunani. urusanku tanya apa bahasa Ya asli yang udah, digunakan kok Yesus pada saat marah? itu. Kok bisa-bisanya bahasa Yunani? Bahasa Yunani. Di mana? kenapa Buktikan rupanya? literasi apa yang kau mendukung dia menggunakan bahasa Yunani? Saya tanya Dari sama mana? kamu, Injil ditulis dalam bahasa apa? Saya tanya ketika Kutanya sama Yesus kamu, hadir di Injil dunia ini ditulis dalam menggunakan bahasa bahasa apa? apa? Injil ditulis dalam bahasa apa? Saya tanya dulu, Saya tanya sama ketika kau, Yesus Injil hidup di ditulis dunia ini dalam menggunakan bahasa bahasa apa dia? Keberadaan dia di Injil dunia ini ditulis menggunakan dalam bahasa apa bahasa dia? apa? Sembarangan kamu koplak, Injil ditulis dalam bahasa pembodohan apa? kamu di sini mengatakan bahasa Yunani, bahasa Bahasa Greco-Inan Yunani, kamu. kenapa rupanya saya Dari tak mana menjawab? asal sumber ilmumu kamu mengatakan dia bahasa Yunani dia? Ya, Sejak kenapa kapan dia Yesus buat mengatakan di dalam bahasa kolom itu? Yunani? Aduh, Literasi makasih apa yang banget. digunakan untuk menggunakan Banci bahasa dong. Yunani kau? Jangan tipu-tipu kau di sini kau. Sembarang kamu menggunakan bahasa Yunani. Yesus sehari-hari itu jelas-jelas menggunakan bahasa Arameik. Nah, ketika dia menggunakan liturgi dalam liturginya, baru dia menggunakan bahasa Hebrew. Kok bisa-bisanya kamu menganggungkan dia menggunakan bahasa Yunani? Dari mana? Justru ditanyakan kenapa dia bisa menggunakan Injil itu tertulis dalam bahasa Yunani? Kok bisa-bisanya kamu? Ilmu apa yang kamu gunakan itu? Tipu-tipu kamu di sini. Ilmu yang bisa menjadi time traveler cuman salah masuk. Ketika dia traveling dalam waktu, dia salah tempat, masuknya ke Yunani. Ada orang gondrong disangka Yesus gitu. Iya, pintar-pintarnya Bang Dabu dia bilang Yesus dalam bahasa Yunani. Kan koplak itu. Memang sejak kapan Yesus mengenal Bible itu? Codex Sinaiticus Matum Vaticanus itu. Sejak kapan Yesus mengenal itu? Sejak kapan itu tulisan itu divalidasi oleh Yesus? Theo, bayangkan mereka ini. Dia ubah ayat sesembahanku. Filipus katanya berteriak di situ. Sesembahanku. Bang Dablo, Di Bang Dablo. mana? Bang Dablo. Dalbo Saya mau membantah pernyataan si Aris tadi yang berkata bahwa ketika Yesus disalib, yang mati itu adalah dagingnya bukan rohnya. Tapi jika kita buka dalam Lukas 23:46, di situ Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Di situ ada kalimat kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya, nyawa itu roh. Lebih jelas Kenapa dia Pak bilang- kalau di Matius 27. Coba baca Kenapa dia Matius bilang 27 mati daging? 46. Oke, bentar. Awalnya petantang penenteng mendudukkan Yesus sebagai Bapa. Berapa tadi, Pak? Bapa itu namanya Yesus. Matius berapa? Matius 27:46. Kalau di Lukas di situ masih bisa dengelak. Kalau di Matius 27:46 mau lari kemana dia? Nih Yesus ini berteriak. Mengapa kau tinggalkan aku? Iya Bang Dal, bukan di situ udah dikatakan dia menggunakan kata L. L itu apa? Kan penghormatan gelar yang diberikan oleh Bapa itu sendiri. Makanya kita belum memastikan ya, apakah benar Yesus ini menggunakan Bapa dalam bahasa Hebrew itu adalah disebut dengan Aba. Aba di situ. Nah, kalau dia merujuk kepada bahasa teks aslinya Codex Sinaiticus atau Vaticanus, Aba itu tidak disebut dengan Aba. Seandainya tertulis dengan Aba, maka yang akan tertulis di dalam kodeks tersebut harusnya Arkontas. Bukan Theos, Arkontas harusnya ditulis di situ.
Nah, ini sudah jelas dikatakan dia Elku. Oke, saya setuju di situ dia menggunakan El. El itu apa? Penggalan daripada gelar yang diberikan Abba ini dalam bahasa Hebrew, itu ada El Shaddai, El Donai, dan segala macam. El, makanya ada Elia, Tuhanku, Bapakku. Tapi belum tentu Yesus menggunakan kata bahasa Abba. Nah, terus dia bilang, berdasarkan dia Yesus menggunakan bahasa Yunani. Seandainya dia menggunakan bahasa Yunani, yang di dalam Kodeks Sinaiticus harusnya itu bukan namanya, bukan Theos. Harusnya Arkontas juga, tapi belum tentu juga Yesus menyebut dengan Arkontas. Kamu jangan tipu-tipu di sini. Betul. Dan sebenarnya Yohanes 14 ayat 6 juga sebenarnya udah dibantah kan? Maksudnya dibantah dengan 1 Timotius 2 ayat 2 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa karena Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Jadi di situ dijelas kayak Yesus itu mengarahkan manusia kepada Tuhan. Bukan berarti dia